spesialis dermatologi dan venerologi dari Polikulit dan Kelamin Rumah Sakit Bayangkara Puskesmas Watu Kosek. Nah, Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang sudah masuk di Instagram kita. Nah, Sobat Sehat, ini ada pertanyaan nih yang seru ya, coba kita buka. Nah, Dok, kenapa sih kok jerawat saya nggak sembuh-sembuh? Ya, kalau akne atau jerawat itu disebabkan oleh beberapa patogenesis seperti hiperkeratinisasi folikel, kemudian peningkatan produksi sebum, Propionibacterium acne, kemudian dari inflamasi. Nah, hal-hal tersebut terutama yang peningkatan produksi sebum itu bisa dikarenakan beberapa faktor lagi nih teman-teman, seperti makanannya bagaimana, kemudian produksi minyaknya bagaimana, atau bagaimana cara dia menangani akne. Apa mungkin dia menangani aknenya dengan ini ada iklan bagus nih, ya udah deh dipakai itu, kemudian coba lagi obat yang lain. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ngobatin akne ya kita harus rutin dan harus bagus gitu ya. Dan harus faktor apa sih yang bisa meningkatkan produksi sebum? Yaitu pertama makanan nih. Nah, teman-teman bilang jerawatnya nggak sembuh-sembuh, tapi minum yang manis-manis dan makan makanan gorengan. Ya gimana mau sembuh teman-teman? Nah, faktor yang lain juga bisa terjadi karena stres. Atau mungkin sebenarnya yang kalian anggap itu jerawat, itu bukan jerawat, tapi kan ada yang namanya juga akne rosacea. Nah, itu dipengaruhi juga karena cuaca tertentu, misalnya terlalu panas atau terlalu dingin, atau kalian makan makanan yang juga ekstrim, misalnya terlalu panas, terlalu dingin, makan makanan pedas, itu bisa juga menyebabkan rosacea. Jadi kalian lebih baik kalau misalnya kok kayaknya ini nggak sembuh-sembuh gitu, kalian harus konsultasi ke dokter kepercayaan kalian. Nah, untuk patogenesis lainnya seperti Propionibacterium acne dan hormonal, ya kalian juga tetap harus konsultasi ke dokter, karena itu tentu saja tidak bisa diobati dengan obat-obat atau anti akne yang ada di pasaran, karena juga harus dengan antibiotik. Dan juga teman-teman jangan lupa, kalian juga harus tahu, karena kalau misalnya akne ternyata tidak hanya disebabkan oleh akne saja. Nah, ada satu yang namanya fungal acne, itu disebabkan oleh Malassezia. Nah, jadi yang kalian kira kok nggak sembuh-sembuh, nah jadi kita harus ketahui dulu nih penyebabnya. Karena apa? Karena akne vulgaris, karena rosacea, atau fungal acne, karena pengobatannya akan berbeda. Jadi kalau kalian sekali salah mengobati, maka itu akan memperburuk kondisi kulit kalian. Nah, ini Sobat Sehat, ada pertanyaan lainnya. Dokter, kalau misalnya untuk pasien dengan akne itu diet yang baik itu seperti apa ya? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa akne dipengaruhi oleh produksi dari kelenjar sebasea. Tentu saja yang meningkatkan produksi kelenjar sebasea adalah makan makanan seperti makan makanan yang berminyak, kemudian ya makan makanan berminyak apa ya, seperti gorengan atau siap saji lainnya, kemudian minum yang manis-manis nih teman-teman, karena itu juga meningkatkan indeks glikemiknya. Jadi kalian jangan takut akne gitu. Jadi kalian kalau misalnya makan yang berminyak dan manis ya juga harus perhatikan indeks glikemiknya ya, karena kan bisa meningkatkan berat badan ya. Pasti teman-teman khawatir juga kan masalah itu. Kemudian untuk akne misalnya yang disebabkan karena akne rosacea, ya pantangan makanannya adalah makan makanan yang pedas, yang terlalu panas, terlalu dingin, itu karena makanan ekstrim ya, dan alkohol. Juga pantangan ada lagi merokok gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Dok, kalau misalnya saya dengan akne, saya boleh pilih nggak ya? Oh, tentu aja. Justru itu disarankan. Jadi pilih seperti salicylic acid, kemudian pilih mandelic acid, itu disarankan untuk kamu dengan kondisi wajah yang prone atau akne. Dok, kalau misalnya pasien dengan akne boleh pakai sunscreen tidak ya? Oh iya tentu. Jadi gini teman-teman,
Jadi ada beberapa pasien dengan kondisi akne yang sedang meradang. Itu memang kita sarankan untuk mengurangi paparan terhadap sinar matahari karena dapat merangsang dari akne tersebut. Bisa jadi kan aknenya bukan akne vulgaris aja, bisa jadi tumpang tindih dengan rosacea. Nah itu larangan banget tuh kalau misalnya terpapar dengan sinar matahari. Tapi tentu saja masa kamu nggak keluar rumah ya mentang-mentang lagi akne, kamu kan harus tetap beraktivitas ya. Nah kamu boleh memilih dan konsultasi dengan dokter kamu sunscreen apa yang tepat untuk wajah akne atau wajah berminyak seperti kamu. Dok, untuk penanganan skar bagaimana ya? Karena saya ini sudah beberapa tahun yang lalu akne, cuman sekarang jadi tinggal bopeng-bopengnya. Oh iya, nah kalau ini tentu saja tidak bisa dirawat dengan skincare biasa ya teman-teman. Tentu saja itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan tertentu nih teman-teman, seperti suksisi. Pertama, suksisi adalah proses tindakan dengan melepaskan jaringan-jaringan ikat, ya penyebabnya tadi inflamasi yang dikarenakan akne. Terus ada juga dengan PRP. Jadi dengan microneedling nanti darah kamu diambil, nanti kita ambil serumnya yang mengandung banyak growth factor. Nah di situ nanti kita gunakan microneedling dan kita infiltrasikan PRP kamu. Jadi itu aman ya, karena kan dari darah kamu sendiri. Kemudian ada juga untuk laser ya, kita juga bisa menggunakan laser. Nah gimana nih teman-teman, seru ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian, ternyata banyak banget ya, dan saya rasa udah menjawab semua. Tapi kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan lainnya, boleh nih kamu tulis di kolom komentar atau DM IG di Rumah Sakit Bayangkara Puskesmas Brimob untuk Kosek ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, salam sehat.